Kami dari kelompok 2 ilmu tafsir akan menjelaskan materi tentang munasabah Quran. Saya Robi Fikri Ramadan sebagai menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya Dalila Judena sebagai konsulen. Saya Adila Jinita sebagai Saya materi. saya akan menjelaskan kriteria spesifik makiyah dan madaniyah. Saya Muhammad Fadil Aziz sebagai pendahulu Pendahulu di atas para sarjana muslim. Rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda sebagai pemateri. Saya akan membahas ilmu tafsir tentang munasabah ayat Al-Quran. Adakah dari teman-teman yang mengetahui apa itu munasabah? Munasabah menurut etimologi atau secara bahasa berasal dari kata nasaba yunsibu munasabah yang artinya qorib atau dekat. Secara terminologi, menurut beberapa ulama, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menurut Ibnu Arabi, munasabah ialah koherensi atau hubungan ayat Al-Quran antara suatu dengan yang lainnya, sehingga kalimat dan maknanya harmonis dan strukturnya rapi. Maksudnya adalah kisah-kisah yang dijelaskan di dalam Al-Quran sesuai dengan urutan atau kisah yang terjadi pada masa itu. Yang kedua, menurut Al-Baqai, munasabah ialah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan dan bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat maupun surat dengan surat. Maksudnya ialah suatu ilmu yang menggali atau ingin tahu alasannya, sehingga ada susunan atau bagian ayat dengan ayat, surat dengan surat, dan juga urutannya. Mungkin susunan ayat dengan ayat, surat dengan surat sudah sesuai dengan kejadian yang pernah terjadi pada masa lalu atau Israiliyat. Yang ketiga, menurut Az-Zarkashi, munasabah ialah usaha seorang manusia untuk menggali rahasia hubungan antar surat atau ayat sehingga dapat diterima oleh akal. Maksudnya ialah usaha seorang manusia untuk mengetahui bagaimana hubungan antar surat atau ayat sehingga dapat diterima oleh akal pemikiran mereka. Poin yang kedua yaitu munculnya ilmu munasabah. Al-munasabah artinya kecocokan, kepatutan, dan kesesuaian. Dalam hal ini mengatakan munasabah adalah ilmu yang menjelaskan persyaratan baiknya suatu pembicaraan apabila ada keterkaitan antara pembicaraan awal sampai pembicaraan akhir yang tersusun menjadi satu. Menurut Asy-Syarbani, orang pertama yang menampakkan munasabah dalam menafsirkan Al-Quran ialah Abu Bakar Naisaburi, wafat pada tahun 324 Hijriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Fardila sebagai pemateri akan melanjutkan materi tentang macam-macam munasabah. Yang pertama, munasabah antara surah yang satu dan surah sebelumnya. Munasabah antar satu surah dan surah sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surah sebelumnya. Sebagai contoh, dalam surah Al-Fatihah ayat 1 ada ungkapan Alhamdulillah. Ungkapan ini berkorelasi dengan surah Al-Baqarah ayat 152 dan 186 yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Dan arti ayat Surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua, munasabah antar penutup suatu surah dan awal surah berikutnya. Jika diperhatikan pada setiap pembukaan surah, akan dijumpai munasabah dengan akhir surah sebelumnya, sekalipun tidak mudah untuk mencarinya.
Misalnya, pada permulaan surah Al-Hadid ayat 1 dimulai dengan tasbih, yang artinya, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran surah Al-Hadid ayat 1. Ayat ini bermunasabah dengan akhir surah sebelumnya, surah Al-Waqiah ayat 56 yang memerintahkan bertasbih. Artinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Kemudian permulaan surah ayat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini bermunasabah dengan akhir surah Al-Fatihah ayat 1 yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dan kita akan melanjutkan. Baiklah, materi kita selanjutnya adalah kegunaan mempelajari munasabah. Kegunaan mempelajari ilmu munasabah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Yang kedua, mengetahui atau persambungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat atau antar ayat maupun antar surah, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran, dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalagahan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta persesuaian ayat atau surah yang satu dari yang lain. Keempat, dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat. Baiklah, dari saya dan teman saya jelaskan tadi, ada beberapa manfaat dalam mempelajari ilmu munasabah. Yang pertama, mempermudah kita dalam menafsirkan Al-Quran, baik surat dengan surat, ayat dengan ayat, maupun kalimat dengan kalimat. Yang kedua, mengetahui hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat dengan kalimat, ayat dengan ayat, dan surat dengan surat. Yang ketiga, bisa mengetahui ketinggian atau keindahan bahasa di dalam Al-Quran. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi diri kami sendiri dan juga kita semua hendaknya. Amin amin ya robbal alamin. Kami sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.